Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya yang terhormat kepada Bu dosen, perkenalkan nama saya Agi Nur Wahid. Saya dari kelas 2C MPI, yang dimana saya di sini akan menyampaikan suatu materi yang berjudulkan tentang sejarah dan perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia dan Asia Tenggara, atau bisa disebut juga ASEAN. Nah, di sini juga saya terlebih dahulu akan menjelaskan pendahuluannya, yang dimana pendahuluan tersebut berisikan tentang bimbingan dan konseling di kawasan Asia Tenggara juga memiliki perkembangan yang bervariasi tergantung pada negara masing-masing. Namun, ada beberapa kesamaan dalam perkembangan bimbingan dan konseling di negara-negara ASEAN, yang tentunya yang kesatunya yaitu Indonesia, terus yang keduanya Singapura, terus yang ketiganya ada Malaysia, Filipina, Thailand, dan yang terakhir yaitu Vietnam. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya, yang dimana latar belakang tersebut berisikan bimbingan dan konseling atau bisa disebut juga BK, merupakan layanan yang memberikan dukungan kepada individu dalam mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan mereka, baik secara pribadi, sosial, maupun akademik. Nah, perkembangan bimbingan konseling di Indonesia dan Asia Tenggara atau bisa disebut juga ASEAN tidak terlepas dari perubahan sosial, pendidikan, dan kesadaran akan pentingnya kesejahteraan mental dalam kehidupan masyarakat. Nah, yang kesatunya yaitu Indonesia dan ASEAN, yang dimana secara umum negara-negara di ASEAN memiliki perkembangan yang hampir serupa dalam hal bimbingan dan konseling, dengan banyak negara yang mulai mengembangkan program konseling yang lebih terstruktur pada tahun 1980-an. Terus dan 1990-an juga. Salah satu faktor pendorong perkembangan ini adalah kesadaran akan pentingnya kesehatan mental dan masyarakat, serta dukungan dari organisasi internasional yang memperkenalkan berbagai model bimbingan. Terus yang keduanya yaitu ada Singapura, yang dimana Singapura memiliki sistem pendidikan yang maju, dan bimbingan serta konseling telah menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan sejak awal 1980-an. Program konseling di Singapura berfokus pada perkembangan holistik siswa, meliputi aspek emosional, sosial, dan akademik. Pemerintah Singapura juga menyediakan pelatihan intensif bagi para konselor pendidikan. Terus yang ketiga ini ada Malaysia nih. Di Malaysia, bimbingan dan konseling diperkenalkan pada tahun 1960-an dengan tujuan awal untuk membantu siswa mengatasi masalah akademik dan sosial. Pada tahun 1970-an, Malaysia mulai mengembangkan profesi konseling dengan membentuk program pelatihan bagi para konselor di sekolah-sekolah. Pada tahun 1980-an, Malaysia mulai fokus pada pengembangan konseling di sekolah-sekolah menengah dan universitas. Terus yang keempatnya yaitu ada Filipina. Di Filipina ini, bimbingan dan konseling juga sudah ada sejak tahun 1960-an nih. Namun, profesi ini baru diakui secara resmi pada tahun 1970-an melalui pembentukan lembaga-lembaga yang mengatur dan memberikan sertifikasi kepada para konselor. Konseling di Filipina seringkali mencakup pelayanan untuk mengatasi masalah keluarga dan sosial. Terus yang kelimanya di sini ada Thailand, yang dimana di Thailand ini profesi konseling baru berkembang pada tahun 1980-an nih, dengan pendirian program pelatihan untuk para konselor pendidikan. Pemerintah Thailand mulai memberikan perhatian khusus terhadap bimbingan dan konseling dalam sistem pendidikannya pada tahun 1990-an, dengan tujuan untuk membantu siswa menghadapi tekanan akademik dan sosial. Terus yang keenamnya di sini yang terakhir yaitu ada Vietnam. Nah, Vietnam di sini bimbingan dan konseling di Vietnam juga mulai berkembang pada 1990-an nih, dengan bantuan dari berbagai organisasi internasional. Fokus utama bimbingan di Vietnam adalah pada pendidikan karakter dan pengembangan pribadi siswa. Nah, di sini juga Vietnam sedang berusaha memperkuat sistem
konselingnya dengan menambah pelatihan bagi para konselor dan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya bimbingan dalam sistem pendidikan. Nah, mungkin penjelasan dari saya tentang sebentar tentang sejarah dan perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia dan Asia Tenggara, atau bisa disebut juga ASEAN. Ya, mungkin penyampaian saya kurang lebihnya, apabila ada kekurangan dimohon maafkan. Cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.